Itu ya mungkin. Ini waktunya udah hampir jam 21, ini sebenarnya udah mulai panas ya. Mbak Sebentar boleh aku nambahin ngecek. nggak? Oh iya. Suara saya masih kedengaran nggak? Oh iya, silakan Mbak Sherly, mungkin Saya mungkin cuman mau uh, mungkin langsung aja. oke, mungkin saya mau terima kasih. Saya mau nambahin sedikit sih. Jadi saya tuh sempat kepikir, mungkin apakah feminisme itu sudah eh, bukan tanda kutip bukan zamannya gitu. Karena karena perkembangan ilmu pengetahuan itu kita tahu ada nggak hanya laki perempuan, ada yang namanya middle sex, ada yang namanya pokoknya tuh orang tuh bicara tuh spektrum sekarang, bukan laki perempuan lagi, ada yang middle sex aja variannya banyak. Jadi mutasi itu manusia tuh punya banyak mutasi gitu. Jadi dalam arti itu sebenarnya feminisme itu hanya salah satu spektrum dari ketidakadilan eh, yang berbasis konstruksi sosial yang ke arah kelamin, di mana kelamin itu sekarang sebenarnya banyak variasinya. Jadi saya berpikir sebenarnya filsafat itu harus belajar banyak dari perkembangan sains terkini, karena kemudian kan pemahaman filsafat manusia itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang manusia itu sendiri, bagaimana manusia itu memaknai proses dia di dalam infrastruktur dalam dirinya, dalam proses memaknai dan segala macam. Jadi ketika sains itu begitu berkembang dan bisa memberikan satu cara pemahaman baru tentang bagaimana manusia itu termasuk secara biologis ataupun secara neurobiologis, itu sebenarnya filsafat pun harus berbenah diri sih menurut saya. Harus melihat lagi cara-cara dia berpikir tentang manusia ketika sains sendiri sudah menunjukkan bahwa apa mungkin yang diasumsikan oleh filsafat itu bukannya salah, tapi belum lengkap. Harus dilengkapi dengan perkembangan sains yang terkini gitu. Yang kita pelajari itu kan eh, banyak wisdom-wisdom memang yang masih berlaku dari ratusan tahun yang lalu, tapi ada juga perkembangan sains terkini yang menurut saya terutama dari neuroscience, neurobiologi gitu ya, yang membuat kita lebih memahami bagaimana manusia itu belajar memaknai secara infrastruktur teknologi dalam diri manusia. Cara kerja otak, cara kerja mind, bedain mind sama brain, tubuh kita tuh secara intuitif, kognitif, yang menurut saya mungkin uh, bisa mengubah bagaimana filsafat manusia itu gitu. Itu sih termasuk sampai pada kesimpulan apakah feminisme itu uh, tidak hanya salah satu spektrum, sama seperti halnya perempuan dan laki-laki itu hanya salah satu spektrum dari sekian banyak spektrum middle gender dan variannya, maka feminisme itu sebenarnya hanya salah satu spektrum dari sekian banyak ketidakadilan yang berbasis gender. Itu aja sih. Oke, Eh, uh, Satu menarik kalimat sekali. aja, Oke, silakan. Setelah itu nanti melanjutkan kalimat penutup dari melanjutkan Ponda ya. melanjutkan Mbak Sherly. Mbak Sherly, sebenarnya ada beberapa kelompok kelompok feminis yang kemudian memang meluas seperti tadi dikatakan Ponda, kalau ekofeminisme meluas ke LGBT, rupanya yang feminis ini ada bukan feminis sih, gender sih, lebih pada gender. Gender ini bukan feminis, gender ini memang meluas kemudian ke LGBTQ dan lain-lain. Itu aja sih mau bilang itu aja. Tapi Ya, memang belum Mbak. belum belum jadi ini ya, belum jadi satu konstruksi baru mungkin. Ya. Boleh Terima kasih, Mbak. saya masuk, Ya, Mbak Nuraini? oke. Karena Oh, silakan Mbak ah, Mas Mawaidi ya tadi. karena Sorry, tadi malah jadi kelupaan ya tadi. Maaf, mohon maaf. Silakan. ya, karena tadi saya di mention, jadi soal ini ya, soal judul asal usul ekofeminisme kenapa memilih itu. Saya tadi mau komentar langsung tapi karena harus membuka file lama, jadi saya harus ngecek tesisnya Mbak Monda itu. Ternyata budaya pertanian melahirkan feminisasi alam, kajian tentang pemikiran Greta Thunberg mengenai feminisasi alam. Jadi sebenarnya tidak ada pilihan lain untuk mencari judul yang pas sih buat buat buku ini, karena
kalau misalkan kita berdasar pada versi tesisnya, jadi akan tampak kepanjangan dan ya secara marketable sih kurang nyaman gitu aja sih. Kalau misalnya tadi Bapak Fitzgerald Sitorus itu apa ya, eh, kurang puas misalnya dengan apakah hanya asal usul itu saja yang kemudian diurai dalam buku ini. Sebenarnya buku ini untuk sebuah pengantar ya, ini sangat komprehensif sekali ya menurut saya, karena kita dari kacamata penerbit, karena sejauh ini untuk buku feminisme ada yang beberapa tingkat lanjut tetapi dia dipandang dari perspektif sastra. Misalnya buku ini juga mengurai bagaimana kemudian pemikiran feminisme dari Plato hingga René Descartes misalnya, sampai ini ya Jacques Rousseau ya. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada pilihan lain. Mungkin ya sejarah ekofeminisme ya masih masuk juga, tapi udah banyak yang kayak gitu, jadi kita milih itu aja sebenarnya. Itu aja sih apa ya namanya komentar saya dari penerbit. Terima kasih. Kasih Mas Mauidi, maaf juga tadi ya saya lupa mention lagi gitu, soalnya pas awal kayak takutnya jaringannya lelet gitu. Terima kasih tadi ya, berarti memang ada pertimbangan yang juga cukup apa ya namanya terkait dengan kontribusi buku ini ya terhadap wacana feminisme khususnya di Indonesia gitu kan, seperti itu benar. Ya memang menarik gitu. Nanti mungkin bisa dibikin tadi dari Mbak Sherly, apakah feminisme masih diperlukan? Bisa jadi judul buku. Bisa itu. Ya. Terima kasih. Mbak Sherly ya. Perlu, tapi tone-nya mungkin agak tone down sedikit. Nah, karena itu berkaitan salah satu spektrum dari banyak spektrum ketidakadilan berbasis gender. Betul. Jangan jadi another apa namanya, justru patriarki jadi diganti lagi gitu ya, jadi kekuasaan yang lain. Oke, ini udah jam 9, mungkin ada saya berikan kesempatan dulu sama Ponda untuk istilahnya memberikan epilog ya dari diskusi malam ini gitu. Silakan Ponda. Terima kasih, ini diskusinya jadi menarik banget, jadi kaya banget. Kayaknya Kak Mawai paling seneng nih, berarti ada buku selanjutnya nih, kayak gitu kayaknya. Terus amin. Ada penulis-penulis lain nih yang bakalan mau nerbitin lewat Cantrik gitu kan. Boleh, kami udah langsung sangat terbuka sekali untuk ini apa namanya menerbitkan naskah dari luar ya, kita bebas. Dan ada informasi sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan UI ya, Filsafat UI, UGM, dan rencana kami sudah mengirimkan surat ke Dirgantara agar skripsi, tesis, dan disertasinya itu diterbitkan oleh kami yang lolos seleksi ya. Semoga itu menjadi apa namanya ya, keran bagi kami agar buku-buku filsafat itu bisa dibaca banyak orang. Terima kasih. Enggak sekalian iklan untuk bukunya David Tobing juga mungkin? Ya. Oke. Ya Kak. Ya itu buku David Tobing. Silakan mau dibeli juga, di kami juga masih ada. Terima kasih. Siap. Oke. Epilog dari saya apa ya? Terima kasih lah untuk diskusi malam ini. Terima kasih Pak Pras, terima kasih Kak Nur. Sampai jumpa di kuliah nanti. Terus untuk teman-teman semua masukannya, ya saya bahas ini tentang ekofeminisme ini memang nggak seluruhnya bisa terbahas. Dan ketika saya waktu itu awalnya saya memilih tentang kebebasan hewan, tapi kalau untuk masuk ke Indonesia kayaknya kurang related, karena jangankan waktu itu saya ingat masukan dari Bu Rino, kamu mau ngomongin tentang pembebasan hewan, orang pembebasan manusia aja belum kelar di Indonesia, masa mau bebasin hewan gitu kan. Akhirnya dari oprek-oprek Greta Gard itu akhirnya saya tertarik dengan Ibu Bumi itu tadi. Meskipun sebenarnya Greta Gard sudah tidak hanya membahas tentang
ibu bumi, tapi sudah lebih lanjut membahas tentang politik Ini di bawah namanya dulu. LGBT itu Ini udah tadi. mau habis kok. Udah lebih lanjut lah. Jadi alasan-alasan yang akhirnya membuat saya hanya membahas ibu bumi ya karena saya mencari yang related dengan Indonesia. Kalau saya ngomongin LGBT mungkin saya bisa ketika ujian tesis saya bisa digeruduk mungkin. Jadi ya itu aja sih epilog dari saya kenapa saya akhirnya hanya memfokuskan pada ibu bumi, kurang lebih seperti itu. Itu aja. Terima kasih teman-teman semuanya. Mungkin saya balikin ke Kak Nur Aini. Oke, terima kasih Ponda. Sudah banyak kita berbagi di sini dengan tema yang diangkat oleh Ponda. Tadi saya setuju dengan Mas Mawai. Jadi memang buku ini akan sangat menjadi bacaan kunci ya, terutama pengantar yang pendekatannya filsafat gitu. Karena memang banyak, saya kira untuk yang feminisme itu lebih banyak dari sastra gitu ya. Jadi selamat juga buat Ponda ya sudah melahirkan buku untuk mewarnai wacana feminisme yang saya kira tadi di diskusi yang terbatas ini sudah memantik berbagai wacana gitu ya, yang lain prospek dan ini kedepannya mungkin buku ini juga bisa kemudian melahirkan buku-buku yang lain juga ya gitu, baik dari Pondanya sendiri ataupun dari teman-teman yang lain gitu ya, seperti itu. Dan sebelum saya mungkin nanti ini sohibul baitnya sebenarnya Mas Pras ya, tapi Mas Pras ada sepatah dua patah kata dulu. Oke, mungkin Mas Prasnya belum ini ya. Jadi untuk informasi, ini adalah seri pertama untuk diskusi bedah buku yang diterbitkan oleh teman-teman kita, terutama dari alumni STF. Jadi minggu depan kita, atau saya kurang tahu waktunya persisnya, nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjut gitu ya. Kita akan membahas karya teman yang lain dan mudah-mudahan diawali dari diskusi buku Ponda kali ini itu dan kemudian akan mengalir ke diskusi yang lain. Ada semacam semakin menegaskan, bukan semakin memperkuat kontribusi kita gitu ya sebagai alumni STF untuk wacana-wacana filosofis di Indonesia. Walaupun ya mungkin sumbangannya sedikit gitu ya, tetapi lama-lama menjadi